Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa sekalian, saya sekarang berada di hamparan rumput hijau yang luas di halaman antara Fakultas Usuluddin dan Filsafat Uin Alauddin Makassar dengan Masjid Agung Uin Alauddin. Baru-baru pulang melaksanakan sholat duhur berjamaah. Karena tradisi kami di Fakultas Usuluddin dan Filsafat khususnya adalah setiap waktu sholat itu, terutama sholat duhur, kami membuat sebuah aturan. Ketika azan dikumandangkan, maka semua aktivitas di fakultas dihentikan dalam rangka menuju sholat duhur berjamaah. Karena ini kesadaran didasari oleh dua nas. Yang pertama Al-Quran surat Al-Jumu'ah, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa zarul bai'u dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pakai kata Jumat sini bisa dipakai sholat berjamaah. Wahai orang beriman, apabila sudah masuki waktu sholat Jumat atau berjamaah, maka hentikanlah segala aktivitasmu. Karena yang demikian itu lebih baik jika kamu mengetahuinya. Apa maksudnya, pemirsa sekalian, bahwa orang-orang yang melaksanakan sholat tepat waktu dan selalu sholat berjamaah itu mencirikan bahwa dia itu adalah orang yang disiplin. Orang yang bersolat jemaah itu adalah cirinya orang-orang yang memiliki nilai sosial yang tinggi, solidaritasnya tinggi. Kenapa? Di sholat berjamaah itu memiliki keragaman, manusia punya karakter, dan bagaimanapun perbedaan karakter yang dimiliki oleh seorang, ketika memasuki masjid pasti dia menundukkan egoisnya. Karena egois itu ditundukkan oleh semua yang ada dan sepakat untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Jadi bagaimanapun egoisnya orang, kalau imam itu sudah mengatakan Allahu Akbar, takbir, semua takbir. Imam mengatakan Allahu Akbar, ruku, semuanya ruku. Imam mengatakan Allahu Akbar, sujud, semuanya sujud. Tidak ada yang membangkang. Jadi itu sebenarnya sholat berjamaah itu melatih diri dari sifat egois. Karena itu pemirsa sekalian, landasan yang kedua adalah bahwa Rasulullah SAW selama hidupnya tidak pernah tidak sholat berjamaah. Beliau senantiasa mengajarkan kepada umatnya bahwa sholat berjamaah itu penting. Yang pertama, membina manusia untuk disiplin. Yang kedua, mengajarkan tentang bagaimana orang itu sehat. Karena setiap selesai sholat berjamaah, dianjurkan berangkatnya dengan jalan kaki, tapi jalan yang berbeda dengan di mana dia harus kembali di situ.
Kalau dia pulang dari masjid, dia harus menggunakan jalan yang lebih jauh lagi. Kenapa? Karena untuk memperoleh pahala yang besar dan juga mendapatkan kesehatan, orang yang jalan kaki itu sebenarnya olahraga jantung. Disitulah sebenarnya nilai plus daripada orang-orang yang sholat berjamaah. Disitulah kita bisa menilai bahwa jika orang-orang yang malas dalam sholat berjamaah, hampir dipastikan orang itu memiliki masalah psikologis dengan teman-teman, alias dia egois, susah diatur. Karena itu saya sebagai wakil dekan 3 Fakultas Usuluddin dan Filsafat senantiasa memberikan ketegasan kepada mahasiswa agar supaya pembinaan itu dari situ. Kalau orang tidak sholat, mana bisa dipercaya? Kejujuran itu muncul dari ketaatan dan keimanan kepada Allah. Kalau orang sudah tidak sholat, berarti dia tidak percaya kepada Allah. Bagaimana mungkin aku bisa mempercayai dirimu, padahal Tuhan saja kau tidak percaya? Ini argumentasi-argumentasi yang dikemukakan oleh orang dengan alasan bahwa sholat itu urusan pribadi. Itu sebenarnya alasan klasik, alasan yang tidak berdasar, yang senantiasa menganggap bahwa ibadah itu adalah sesuatu yang pribadi atau personality. Padahal pemirsa sekalian, semua ibadah itu ada yang personal, ada yang sosial, ada yang spiritual, dan ada yang ekologis. Karena itu, marilah kita membangkitkan semangat untuk setiap insan, setiap jiwa, agar supaya kita bisa komitmen, konsisten untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid 5 kali sehari semalam. Karena bagian daripada iman dan cinta kepada Rasulullah SAW adalah dilihat dari tingkat seberapa aktif mereka melaksanakan sholat berjamaah. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.